Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan dari seorang panglima besar, yaitu Panglima Maluri, yang begitu cinta NKRI, menginginkan supaya Indonesia ini tetap Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita akan mendengar pesan dari beliau untuk menegaskan kepada pemerintah, kepada juga Kapolri, yang supaya membersihkan pemimpin-pemimpin radikal, khususnya dari kaum ustadz-ustadz itu sendiri, supaya terjagalah NKRI ini dengan baik. Dan di video ini Panglima Besar mengatakan supaya pemerintah jangan takut menghadapinya, tapi harus bertindak tegas kiranya pemerintah melihat dan menonton video ini. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Sudah terjadi hal-hal seperti itu yang biasa di bangsa Indonesia, ya, karena dibiarkan. Kalau istilah mayoritas minoritas itu selalu dipakai dan para penceramah-penceramah radikal, ujaran kebencian ini terus dibiarkan, ya ini tidak akan pernah berhenti. Nah, sekarang malam ini pelaku ditangkap, apakah ia akan selesai? Tidak akan selesai di saat di atasnya tidak ditangkap. Contoh seperti Bahar bin Smith itu jelas-jelas berceramah dengan mengangkat pedang, memfitnah orang Minahasa yang ada di tanah Minahasa. Dia kan tidak tahu cerita kronologis. Dan saya cuma ingatkan satu lagi, kata mayoritas minoritas itu bisa dipakai di Indonesia, tapi jangan lupa kata mayoritas minoritas itu hanyalah untuk hitungan jumlah penduduk. Sekarang kalau saya sampaikan hitungan jumlah wilayah kepulauan, adakah orang berpikir sampai situ? 9 provinsi utama di Indonesia adalah mayoritas umat Kristiani. Kepada Panglima Besar Pasukan Manguni Makassio atas insiden yang terjadi di Tangerang Selatan, mahasiswa Universitas Pamulang digeruduk warga saat ibadah di kontrakan. Bagaimana menurut Panglima tindakan warga setempat yang ada di Tangerang Selatan itu seperti apa? Pendapat saya, ya. Bagaimana menurut saya? Ya. Itu sudah biasa itu. Ya, sudah terjadi hal-hal seperti itu yang biasa di bangsa Indonesia, ya, karena dibiarkan atas istilah mayoritas minoritas. Ingat itu, istilah mayoritas minoritas. Banyak orang yang tidak paham istilah mayoritas minoritas itu, ya kan? Nah, kalau istilah mayoritas minoritas itu selalu dipakai dan para penceramah-penceramah radikal, ujaran kebencian ini terus dibiarkan, ya ini tidak akan pernah berhenti. Nah, sekarang malam ini pelaku ditangkap, apakah ia akan selesai? Tidak akan selesai di saat di atasnya tidak ditangkap. Contoh seperti Bahar bin Smith itu jelas-jelas berceramah dengan mengangkat pedang, memfitnah orang Minahasa yang ada di tanah Minahasa. Dia kan tidak tahu cerita kronologis. Dan saya cuma ingatkan satu lagi, kata mayoritas minoritas itu bisa dipakai di Indonesia, tapi jangan lupa kata mayoritas minoritas itu hanyalah untuk hitungan jumlah penduduk. Sekarang kalau saya sampaikan hitungan jumlah wilayah kepulauan, adakah orang berpikir sampai situ? 9 provinsi utama di Indonesia adalah mayoritas umat Kristiani. Memang mayoritas umat Muslim di Indonesia sebesar 85%, sisanya minoritas. Tetapi saya kembalikan lagi, kalau kita ambil secara kepulauan, Pulau Papua 780.000 sekian kilometer persegi. Pulau Sulawesi Utara 13.800 sekian kilometer persegi. Pulau NTT 47.000 kilometer persegi. Pulau Flores 15.300 persegi. Pulau Sumba 11.000 kilometer persegi. Itu baru berapa pulau saja yang saya hitung. Nah, bayangkan jika itu ditambahkan semua, berapa keseluruhan keluasan yang diduduki oleh kaum minoritas? 874.355.000. Anda tahu berapa jumlah seluruh wilayah kepulauan seluruh Indonesia? Hanya 1.900.000. Jadi tidak ada istilah itu mayoritas minoritas.
Nah, sekarang bagaimana kita mau menanggapinya semua ini? Coba kita mulai berpikir, bagaimana solusinya? Pemerintah lah yang harus tegas. Tidak bisa rakyat dibiarkan selalu terikut dengan suasana seperti ini. Kayak sekarang, kawan-kawan basudara dari Indonesia Timur mulai bergerak, mendatangi Tangerang. Mau jadi apa? Mau jadi perang saudara? Mau jadi perang agama? Saya mau pesan sama basudara yang ada di Jakarta, jangan terpancing. Kalian kalau sampai terikut perang saudara, rugi, tidak ada hasilnya apa-apa. Karena tidak ada pahlawan dalam perang saudara. Sudah terbukti, kasus Poso, kasus Ambon, siapa yang dilihat pahlawan? Tidak ada, ya kan? Korbannya ada, di Boces, di Poso. Apakah harus terulang lagi seperti itu? Jadi saran saya untuk pemerintah, kita kan punya badan-badan lembaga yang sangat besar. Kenapa ini selalu dibiarkan? Yang ditangkap yang di bawah, itu yang ditangkap. Tetapi di atas ini penceramah-penceramah radikal dan penceramah-penceramah pengujaran kebencian terus dibiarkan. Bahkan saya lihat penuh dengan kemewahan. Contohnya Habib Bahar bin Smith memamerkan kemewahannya. Contohnya Ustadz Abdul Somad memamerkan Harley Davidson-nya dengan klubnya lagi. Itu logika yang kita harus pakai. Jadi kita harus mengambil pemikiran antara kata mayoritas minoritas itu hanya sebagai jumlah penduduk, tetapi jumlah wilayah itu belum kita tambah dengan Batak dengan Kalimantan. Jumlahnya saja belum ditambah dengan Kalimantan dan Batak sudah 800.355 km persegi. Berarti kalau ditambahkan mungkin 1 juta atau 900. Jadi sekarang saya mau tanya, mayoritas minoritas itu berlaku untuk masyarakat, untuk jumlah penduduk, atau untuk kepulauan? Nah, kalau sampai minoritas ini merasa selalu dilecehkan seperti ini, merasa tidak pernah mendapatkan keadilan, dan mereka mengikuti pembela Papua, apakah kita harus terpancing di situ? Jadi untuk pemerintah ya jangan sampailah. Kalau seandainya Indonesia Timur bersatu dan meminta, jikalau tidak ada keadilan seperti ini terus-menerus, mereka meminta untuk referendum, apakah kita harus terpecah belah seperti itu? Dan sementara hanya mungkin 3 juta orang radikal yang ada di Jakarta pada khususnya dibiarkan bebas begitu saja. Mengerti nggak maksud saya? Jadi sekarang yang mayoritas minoritas apa? Melalui kepulauan kita orang Kristen dan agama non Muslim itu adalah mayoritas kepulauan. Ya, ini berbahaya kalau mereka sampai berteriak meminta keadilan dan keadilan tidak pernah kunjung datang. Dan mereka meminta undang-undang internasional PBB untuk mengajukan referendum. Apakah Indonesia harus hancur seperti itu? Cuma karena 4 juta orang yang terpapar, atau 3 juta atau 33 juta menurut BNPT yang terpapar radikalisme. Butuhnya ketegasan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Akarnya yang harus dicabut, akarnya yang harus dihilangkan, bukan korban pemaparan daripada paham-paham radikal yang terjadi. Contohnya Anies Baswedan jelas-jelas memakai politik identitas di saat pemilu kemarin. Jelas kan? Nah, itulah yang dimaksud Pak Jokowi. Nah, di sini kita bisa menangkap Pak Jokowi sudah menjalankan, berusaha apa yang dia bisa lakukan. Kita berharap Pak Prabowo nanti di bulan Oktober setelah dilantik, beliau dapat menindak sesuai dengan untuk keutuhan NKRI yang sesungguhnya. Jadi kembali ke kesimpulan, kita boleh minoritas di jumlah penduduk, tetapi pemerintah jangan pernah lupa kita bagian mayoritas di jumlah kepulauan, dan itu wilayah kepulauan negara Republik Indonesia yang jumlahnya seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia sebesar 1.900.000 sekian. Sedangkan hanya daripada Pulau Papua, Sulawesi Utara, NTT, Flores, dan Sumba itu jumlahnya sudah 874.000 sekian. Belum tambah Bali, belum tambah Batak, belum tambah Kalimantan. Berarti total kita ini adalah 1 juta kilometer persegi untuk mayoritas di Indonesia. Kita bisa pakai cara intelektual. Indonesia Timur bisa bersatu di sana. Indonesia Timur bisa mengangkat suara bersatu.
Nuntut keadilan secara intelektual, tidak perlu sampai terpancing dalam perang agama, apalagi perang saudara, karena kita sama-sama Indonesia. Untuk jumlah penduduk kita memang minoritas, tetapi jangan lupa untuk jumlah kepulauan, luas kepulauan, kita adalah mayoritas. Saudara yang ada di Tangerang sana, yang ada di kota Jakarta, jangan terpancing, serahkan semua kepada polisian yang untuk menjalankan hukum yang ada di negara ini. Tugas kita tetap bersatu dan menuntut keadilan, mencari keadilan untuk lebih baik lagi Indonesia, agar tidak terdapat lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi, belajarlah Pancasila di Indonesia Timur. Karena di Jakarta sana, khususnya di ibu kota, khususnya di daerah Jawa Barat, pemaparan radikal ini sudah sangat sistematif dan masif. Ada lagi yang mau ditanggapi? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk tanggapan dari Panglima Besar Manglima Kasio atas kejadian-kejadian yang terjadi di NKRI ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih dan selamat malam. Malam. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Panglima ini, bagaimana dia mencetak seorang Habib yang berceramah dengan mengangkat pedang. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang mengerikan dan bahkan menakutkan. Padahal kita tahu, saudara, di Indonesia ini kita punya hukum, dan kiranya hukum itu diterapkan kepada seluruh umat manusia, dan keadilan itu diterapkan sehingga tidak ada lagi yang sembarangan berbuat di Indonesia ini. Saudara, dimanapun kita berada, mari kita tetap cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apapun agama kita, apapun suku dan ras kita, mari kita cintai Indonesia. Indonesia ada dengan kita. Indonesia ada dalam genggaman kita. Mari kita jaga bangsa ini. Mari kita rawat, mari kita doakan bangsa ini, sehingga bangsa ini bersatu. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you. Shalom.